Halo, Assalamualaikum, selamat pagi. Kini kami sedang dalam perjalanan menuju kembali ke Kuala Lumpur. Ini adalah airport Yogyakarta yang baru. Jadi begitu masuk kita akan diperiksa di sana ya, kelengkapan surat-suratnya. Kemudian nanti melewati lingkaran ini kita akan masuk ke area check-in counter. Nah tadi kita sudah check-in, semuanya sudah beres ya. Check-in counter AirAsia-nya ada di sebelah sana itu. Alhamdulillah, kalau kita sudah membawa semua surat-surat, terutama surat izin untuk bisa kembali memasuki Malaysia. Juga surat dari sekolah bahwa anak sudah mau mulai sekolah. Nah, ini penting banget untuk dilengkapi karena itulah yang membuat kita boleh memasuki Malaysia. Tetapi nanti pada tanggal 7 September, kemungkinan di border akan ditutup untuk seluruh warga Indonesia. Mengapa? Karena dianggap kasus COVID tidak terkontrol di Indonesia. Maka tanggal 7 nanti akan mulai ditutup. Nah, alhamdulillahnya oleh Allah kita disediain nih pesawat yang biasanya nggak ada, pesawat menuju ke Kuala Lumpur dari Jogja. Alhamdulillah hari ini ada. Jadi kita bisa kembali dengan mudah langsung dari Yogyakarta. Oke, sampai ketemu lagi nanti. Ini di area ruang tunggu, boarding area. Sepi banget. Cuma ada kita aja. Jangan-jangan nanti isinya pesawat itu cuma kita aja. Tentunya sama pilotnya ya, sama pramugaranya. So teman-teman, ini beneran ya, beneran cuma berlima aja kita terbang di pesawat ini, kayak pesawat charter gitu. Beneran seperti diatur Allah, kita pulang hari ini dan dijemput langsung ke Jogja. Wow, Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah. Teman-teman semua, kita udah selesai proses PCR test. Tadi begitu turun, kita di-escort untuk isi formulir-formulir. Lalu melakukan PCR test dan ini kita sedang membuat pembayaran bersama belum puan lagi nampaknya ya, Miss yang baik hati, ramah, Masya Allah luar biasa. So prosesnya semuanya mudah. Oke, Adik Rangga, what do you think about the process? It's good. It's good. It's clear. It's better than Jakarta one. Betul. So Pak Roni, Prosesnya lancar, jelas. Orang-orangnya juga sangat friendly. Jadi kalau kita susah, kesulitan, kayak tadi kita install My Sejahtera-nya nggak update, dibantu. Kemudian pengambilan sampel PCR-nya pun sangat cepat, teratur, orang disiplin. Jadi ya enak, semuanya jelas dan terarah. Oke. Halo, kita sudah selesai tadi urusan bagasi. Bagasinya disemprot-semprot dulu. Terus kita masuk ke bus. Diantar ke tempat karantin. So, Dedio. Busnya enak. Busnya enak sih. So recline, space-nya juga gede. Barangnya juga diangkatin. Barangnya juga diangkatin ya. Gimana, Dek? Oh, Adik dapat ada cahayanya. Oke, kita menuju ke hotel. Sampai ketemu lagi nanti. Nah, ini adalah kamar kita. Itu dia view-nya dari kamar, suasana Bukit Bintang. Ini adalah tempat tidurnya. Oke, lumayan ya. Terus yang lebih asik lagi karena kita punya connecting door. Jadi tetap bisa ketemu Mas Roni dan Rangga. Nah, ini apa sih yang disediakan? Tuh tisu udah full ya, banyak. Air minum, tuh. Teh kopinya juga banyak banget. Nah, ini juga untuk persediaan air minum di bawah. Kamar mandinya kayak apa? Yuk kita lihat. Kamar mandinya ada showernya, ada bathtubnya, ada, wow, itu sudah lengkap banget ya.
Sampul, sabun semuanya udah dilengkapi untuk 14 hari kita survive di sini. Nggak boleh keluar sama sekali, bahkan ke koridor pun nggak boleh ya. Jadi kalau kita mau ganti bedsheet ya mereka akan sediakan budgetnya di luar. Kemudian kita ganti sendiri. Nah lihat itu para bujang-bujang dua itu sudah nggak karuan tuh, sudah enjoy the bed. Kamarnya sih relatively sama, ya anggaplah liburan. So, Dedi, komentarnya apa dong? Tentang apa? Tentang kamarnya atau tentang apanya? Tentang ini tadi semuanya gimana? Ini untuk yang di YouTube. Untuk yang di YouTube. Oke, jadi kita tadi kira-kira mendarat jam berapa ya? Sekitar 3:30. Kemudian kira-kira proses 1 jam sampai kita selesai registrasi, do swab test, kemudian masuk ke dalam bus. 1 jam itu proses sudah semua. Ambil bagasi juga. Jadi cepat, cukup lancar, alhamdulillah, karena kita cuma berlima dari Yogyakarta, ditambah orang-orang yang dari Singapura, tapi karena mereka datang lebih dulu dia nunggu, akhirnya kita langsung pergi ke bus. Setelah kita sampai barangnya pun diangkatin, perjalanan ke hotel ya kurang lebih 1 jam, nggak macet. Kita dapat hotel Istana di city center sebetulnya, di daerah Sultan Ismail dekat Bukit Bintang. Jadi hotelnya cukup bagus, walaupun mungkin nggak baru ya, tetapi desainnya oke, luas, dan ya cukup enak. AC-nya dingin. The most important thing. Buat Adeo soalnya. So Adeo, so what's your comment? Cold, very nice. Cool. Oke, jadi tadi kita sempat ngobrol juga ya dengan petugas hotelnya bahwa ini pun sebetulnya menolong hotel untuk menghidupi hotel juga. Jadi kalau kosong ya memang apa tadi katanya nggak ada gaji Pak. So dengan begini kita juga sebetulnya jadi survive. Ya, ini sebetulnya win-win ya, Win-win, solution ya. buat pihak pelaku industri yang punya hotel sama pemerintah juga. Dan harga yang ditetapkan pun sebetulnya cukup reasonable ya untuk hotel yang sekelas ini. Kita di-charge kalau satu orang satu kamar itu kan 2.100 selama 14 hari. Artinya satu hari mungkin sekitar nggak sampai 150 ringgit ya, sekitar 500.000, tapi udah termasuk makan 3 kali. Nah kalau kita normal misalkan nggak ada pandemik nginep di hotel ini, saya kira pasti jauh di atas itu. Ya, tapi mereka masih bisa make a living, si hotelnya nggak rugi. Dan hotel ini juga penuh ya. Hari ini terakhir bus dari kita dan bus berikutnya adalah kloter terakhir yang membuat hotel ini penuh. Gitu ya teman-teman. Oke. So doain kita semua di sini sehat. Saya juga akan doakan semua teman-teman di sana sehat. Oh ya, ini ada. Ini jadi kita dikasih gelang yang menunjukkan kita berada dalam karantin, dan ini tidak boleh dilepas tentu saja sampai dinyatakan clear sekitar 14 malam 15 hari. Nanti akan ada lagi tes swab di ujung masa karantin untuk mengkonfirm bahwa kita nggak ada isu, baru akan dirilis. Nah dulu ini sebetulnya dilakukan karantin di dalam rumah, tetapi ada kasus-kasus di mana orang yang memakai gelang ini berkeliaran dan menulari orang kebetulan, sehingga government di sini mulai strict, semua orang yang karantin di karantin center alias di hotel, tidak boleh di rumah kembali. Oke, nanti saya dan Pak Roni akan menjalani kerja dari sini. Jadi saya sendiri ada beberapa kelas yang harus saya penuhi dari kamar ini ya, dan Pak Roni juga akan mulai kerja Senin depan ya dari kamar ini, work from home, dan Adek juga akan mulai sekolah dari kamar ini. Ya kan Dek? So kalau Adek menggunakan Google Classroom nanti after the quarantine over, Adek langsung sekolah. Ya. Oke. Begitu. So sehat-sehat semuanya. Salam sehat dari kami semuanya. Semoga dunia juga semakin sehat. Kita semua bisa lagi melakukan perjalanan tanpa ada kerepotan-kerepotan seperti ini. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kegiatan kita setiap hari ya tetap seperti biasa. Mengerjakan tugas. Ditemani secangkir wedang dan nungguin monorel lewat tuh, tepat di depan rel monorel. Oke, ini suasana pagi
di kamar Pak Roni. Pak Roninya kerja, tuh lihat di layarnya ada kayak gitu tuh, double screen. Adik Rangga buka laptop, nggak tahu ngapain ya, kadang main game, kadang ngerjain tugas sekolah ya dek ya. Nah tuh di sana ada pemandangan luar. Jadi makanan di tempat karantina itu kayak apa Pak Roni? Kayak gini. Kayak gimana tuh? Nasi Arab ya. Ini nasi ayam. Arab atau nasi biasa? Nasi Arab itu. Ada buahnya, ada jusnya. Itu bekas Ayam kopi rempah. Lumayan enak nih. Oke. Baiklah teman-teman, jadi itulah kisah kami ketika menjalani periode karantina di Malaysia. Semoga ini bisa jadi pengetahuan apabila nanti Indonesia boleh masuk lagi ya ke Malaysia, karena saat ini sedang ditutup. Jika nanti boleh masuk lagi dan harus menjalani periode karantina, video ini semoga bisa menjadi manfaat. Kita tetap bisa produktif, kita bisa mengerjakan pekerjaan kita meskipun dalam periode karantina. Apa yang perlu dibawa? Oke, mungkin bagi kita yang biasa olahraga, penting juga ya kita membawa yoga mat kecil misalnya, supaya kita tetap bugar ketika 14 hari tidak keluar kamar sama sekali. Kemudian juga kalau ada pemanas praktis gitu ya, panci pemanas praktis yang kecil boleh juga dibawa, karena kadang-kadang makanan yang datang di jam tertentu kita belum lapar, dan nanti saat lapar kan sudah jadi dingin. Nah kemarin ada yang komplain juga makanannya dingin gitu ya. Nah mungkin bisa kita bawa pemanas yang simpel, yang kecil untuk sekedar menghangatkan makanan. Kemudian juga peralatan kerja Anda gitu ya, misalnya bawa laptop, bawa kalau Anda harus banyak meeting mungkin bawa mikrofon gitu ya, kemudian Ethernet kabel, pastikan ya supaya jaringannya juga stabil. Ya snack-snack kecil yang biasa Anda makan, misalnya apa coklat misalnya, kalau emang suka makan coklat boleh juga dibawa. Selebihnya nggak ada yang perlu dikhawatirkan, karena sebetulnya kita juga masih bisa pesan makanan dari luar, dari gerai-gerai tertentu yang sudah diawasi, yang sudah dipastikan kehalalannya pada jam tertentu. Jadi pastikan di jam tertentu pesannya supaya nanti tidak ditolak juga oleh pihak hotel barang yang dikirimkan kepada kita. Begitu. Salam sehat selalu, semoga dunia menjadi semakin sehat, kita semua juga tetap sehat, jaga kesehatan, tetap produktif di masa pandemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.